Kata orang, hal terbaik dalam memaknai kehidupan adalah dengan cara melakukan perjalanan, berkunjung ke beberapa tempat dan bertemu dengan orang baru. Itu semua tak lain adalah bentuk pembelajaran. Seperti pagi ini, kebanyakan orang mungkin lebih memilih berada di rumah ketika musim penghujan. Berbeda dengan orang lain, saya malah sudah berada di Terminal Poris Tangerang untuk mengejar bus pagi menuju Terminal Garut. Karena tujuan pendakian kali ini yaitu ke Gunung Papandayan Garut. Tepat jam 7 pagi, bus pun mulai berjalan. Saya menaiki bus Karunia Bakti dengan tarif 100.000 menuju Terminal Guntur. Perjalanan kali ini saya tidak sendirian, ditemani Paris, kawan dari Tangerang, sekaligus yang memberikan informasi juga terkait dengan perjalanan dari Terminal Poris menuju Terminal Guntur. Kebanyakan orang bilang Papandayan adalah gunung termahal se-Jawa Barat. Entah mahal karena biaya transportasi atau biaya retribusinya. Yang jelas, Papandayan sekarang sudah dikelola oleh swasta dan harus memiliki izin khusus dari BPKSDA Jawa Barat jika ingin menuju ke puncaknya. Trafik kendaraan terlihat masih cukup landai. Justru kita disuguhkan dengan pemandangan yang menyejukkan mata terlihat di balik jendela kaca, seperti siluet Gunung Cikuray yang nampak jelas di mata. Oh iya, saya mau bertanya, apakah kalian suka juga dengan perjalanan seperti ini? Tak terasa, kita sudah sampai di Terminal Guntur. Perut pun terasa keroncongan, jadi saya memutuskan untuk mengisi tenaga terlebih dahulu sambil menunggu jemputan. Setelah selesai mengisi tenaga, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos Simaksi. Oh iya, di sini saya menggunakan jasa antarjemput via Gunung Papandayan dengan tarif 300.000. 300.000 menurut saya dari Terminal Guntur sampai ke pos Simaksi itu sudah terbilang murah karena jarak yang ditempuh memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Sebenarnya bisa juga sih jika menggunakan angkutan umum jurusan Bayongbong lalu melanjutkan perjalanan kembali menggunakan jasa ojek sampai ke pos Simaksi. Pembayaran hanya sekali, yaitu di pos awal. Tarif per orang sekitar 65.000. Lalu kita diantar sampai ke atas untuk melapor ke pos pengamanan. Karena hujan tak kunjung reda, akhirnya kita memutuskan untuk mulai berjalan. Langit nampak begitu indah, dihiasi oleh pelangi yang membentuk setengah lingkaran. Inilah keindahan yang kami cari. Apakah kalian juga sama? Hari sudah mulai gelap, kami pun terus melanjutkan perjalanan. Hujan tak kunjung reda. Inilah alasan kami kenapa terus bergerak, agar tubuh tetap stabil dan menghindari gejala hipotermia. Duh, semoga dijauhkan. Amin. Sesekali langkah kami melambat dan kadang berhenti. Menuju tempat camp Pondok Salada, kami dibawa naik turun jalur. Sampai-sampai Paris sedikit merasa kesakitan karena licinnya jalur dan batas vegetasi terbilang cukup rapat.
Setelah dibawa naik turun jalur yang membuat kaki ini cukup lelah, akhirnya kami pun tiba di Pondok Saladah. Fasilitas di sini cukup lengkap. Ada toilet, musola, dan beberapa warung yang katanya hanya buka di hari weekend saja.